Tapi lucunya, permainan mafia migas dan koruptor yang terjadi pada tahun 2018 sampai 2023, masa presiden yang punya data intelijen tidak curiga sama sekali? 5 tahun kasus itu berjalan dengan mulus. Tapi kalau Jokowi mengaku tidak curiga, ya mau gimana lagi? Palingan kalian cuma bisa ngelus dada. Padahal kalian kepingin melihat aksi Jokowi menggebuk mafia migas. Lumayan menjadi tontonan menarik. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Seaworld. Jadi ceritanya masih seputar kasus korupsi di anak perusahaan Pertamina. Dalam beberapa hari terakhir, ada banyak hal yang bikin kaget. Salah satunya ini tentang Erick Thohir. Sebelum itu, ada kabar Kejaksaan Agung membuka peluang untuk memanggil Erick Thohir untuk dimintai keterangan. Banyak yang mendukung karena saat itu dia menjabat sebagai Menteri BUMN. Tapi seminggu lalu, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025, Erick Thohir bertemu dengan Jaksa Agung dan pertemuan sampai tengah malam. Sangat mepet dengan jadwal dia datang ke retret kepala daerah di Magelang. Dan beberapa hari kemudian muncul berita di mana Kejaksaan Agung mengatakan tidak ada bukti keterlibatan Erick Thohir dan Boy Thohir dalam kasus itu. Saya tidak menarik kesimpulan apapun terkait ini, tapi garis waktunya seperti itu. Anggap saja ini sebuah kebetulan. Anggap saja ini kabar hiburan, meskipun saya yakin, seyakin-yakinnya, banyak yang kecewa dengan kejadian ini. Dan kemarin tambah satu lagi kabar yang memprihatinkan. Wakil Ketua Komisi 12 DPR dari fraksi Gerindra mengatakan tidak ada pansus untuk mengusut kasus ini. Mereka bakal mempercayakan Kejaksaan Agung untuk mengusut. Kalau melihat gelagat seperti ini, mungkin penegakan hukum di kasus ini akan menjadi melempem. Garang di awal, tapi endingnya ya sama saja. Dulu kasus pagar laut hebohnya bukan main, tapi berakhir anti klimaks. Kepala desa Kohot didenda 48 miliar dan dia sanggup membayar. Mungkin negara ini sebenarnya sudah masuk level negara super maju. Sekelas kepala desa aja bisa membayar denda sampai 48 miliar, kayak bayar denda tilang. Pemain utama atau dalang utama sama sekali tidak terbongkar. Kasus korupsi Pertamina ini mungkin bakal sama, melempem di bagian ending. Nah, seperti biasa, Jokowi selalu diincar media untuk dimintai komentar. Jokowi kalau sehari nggak muncul di berita, mungkin satu badan bakal gatal-gatal. Jokowi mengaku tidak curiga dengan kasus korupsi di Pertamina saat itu. Dia bahkan pede bilang begini, kalau ada kecurigaan, udah digebuk sejak dulu. Jokowi selama menjadi presiden memang pernah beberapa kali ngomong gebuk-menggebuk. Tapi sampai sekarang tidak ada yang digebuk. Cuma gebuk angin, nggak ada efeknya. Ngomong gebuk, itu cuma kelihatan keren, padahal apanya yang digebuk. Dan lucunya lagi, Jokowi seakan membohongi diri sendiri. Mungkin dia nggak sadar dikibuli diri sendiri. Bukti jejak digital masih ada. Itu di akhir tahun 2019. Jokowi sempat mengancam para mafia migas yang berusaha mengganggu rencana pemerintah untuk mengurangi defisit transaksi berjalan. Jokowi bilang, kalau ada yang berani mengganggu, dia akan menggigit orang itu. Dia juga mengaku tahu siapa nama para pelaku mafia yang suka impor migas. Dia tidak pernah ngomong siapa mereka, tapi ya begitulah. Omongannya saat itu terdengar sangat heroik dan pemberani. Mau menggebuk, mau menggigit. Tapi sekarang kecolongan lagi. Bahkan nilai kerugiannya sudah mencapai 1.000 triliun. Masa Jokowi tidak tahu ada persekongkolan jahat segede itu? Sekarang ngomong nggak curiga, bahkan sesumbar berani main gebuk kalau ketahuan. Ini sih udah kayak sinetron yang ceritanya sudah basi. Orang-orang sudah pada nggak percaya. Apalagi Jokowi itu dulu presiden, tidak mungkin tidak tahu ada permainan sebusuk itu. Sekelas Ahok aja yang sebagai komisaris utama bisa tahu kok ada permainan busuk. Kalau presiden tidak tahu sama sekali, jadi selama ini kerjanya ngapain aja? September 2023,
Jokowi bilang dia tahu pergerakan semua partai politik menjelang pemilu 2024. Partai politik mau ke arah mana, gerak-geriknya gimana, isi dalam partai seperti apa, dia tahu semuanya. Karena dia dapat informasi intelijen yang komplit. Ada yang dari BIN, ada yang dari TNI, ada yang dari Polri. Tapi lucunya, permainan mafia migas dan koruptor yang terjadi pada tahun 2018 sampai 2023, masa presiden yang punya data intelijen tidak curiga sama sekali? 5 tahun kasus itu berjalan dengan mulus. Tapi kalau Jokowi mengaku tidak curiga, ya mau gimana lagi? Palingan kalian cuma bisa ngelus dada. Padahal kalian kepingin melihat aksi Jokowi menggebuk mafia migas. Lumayan menjadi tontonan menarik. Kalau dipikir-pikir, omongan Jokowi ini jauh lebih parah dari Anies saat menjadi gubernur DKI Jakarta. Ucapan kontradiktif dari Jokowi udah kelas kakap. Percayalah, kalau negara ini tidak mensahkan undang-undang aset, undang-undang hukuman mati, dan undang-undang pembuktian terbalik harta kekayaan pejabat, jangan terlalu berharap korupsi di negara ini bisa dibasmi total. Di Cina saja, sudah banyak koruptor dihukum mati. Itu pun korupsi masih ada. Bayangkan di negara ini korupsi makin kesini makin gila. Angkanya sudah mencapai ratusan triliun. Udah itu hukumannya sangat ringan, minimalis. Kadang dipangkas dengan alasan berkelakuan baik, menyesal, dan punya tanggungan keluarga. Udah itu dapat potong remisi. RUU perampasan aset. Sampai sekarang tidak disentuh. Apalagi sekarang kabinet gemuk. DPR mayoritas ada di gerbong pemerintah. Kalau mau disahkan, pasti lolos. Masalahnya, kenapa tidak disahkan? Dulu banyak yang teriak, sekarang pada melempem. Intinya korupsi sudah mendarah daging, menjalar ke semua lini. Kalau mau diusut sampai ke akar, pasti merembet kemana-mana. Banyak pejabat dan mantan pejabat yang bakal terseret. Apalagi KPK sebagai badan pemberantasan korupsi juga tebang pilih dan pura-pura tuli. Yang seharusnya diusut, tapi ngelesnya macam-macam. Yang namanya disebut dalam persidangan kasus korupsi, malah tidak diusut atau dipanggil. Apalagi kalau Jokowi yang ngomong, sudah menjadi rahasia umum. Kalau Jokowi bilang A, biasanya itu B, dan sebaliknya. Miris enggak? Ya mau gimana lagi? Tidak ada yang bisa dilakukan. Yang di atas ngerampok uang sampai ratusan triliun, rakyat hidup begini-begini saja. Bahkan makin kesini, beban hidup makin berat. Tahun 2024, rakyat punya peluang untuk memperbaiki itu semua. Ada calon pemimpin yang benar-benar memperjuangkan negara ini. Mau membantu rakyat agar keluar dari kemiskinan struktural dengan cara yang lebih masuk akal, lewat pendidikan. Tapi sayang, mereka lebih memilih dibodohi dan tetap menjadi bodoh. Mereka lebih memilih keberlanjutan. Mereka lebih percaya dengan perpanjangan tangan Jokowi. Hasilnya, mereka gigit jari dan menyesal bahkan di saat pemerintah sekarang belum jalan 6 bulan. Dan mirisnya lagi, bagi yang mengkritik ini semua, dianggap sebagai barisan sakit hati gagal move on pilpres. Buzzernya menyebarkan kebodohan. Rakyat kecil malah percaya dengan kebodohan itu. Lengkap sudah penderitaan masyarakat. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.